Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini saya masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan juga lapangan waktu sehingga saya dapat menyampaikan kultum saya. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Anugrah. Saya berasal dari kelas akselerasi 2. Di sini saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Puasa Ramadan. Ada beberapa nama atau julukan yang disematkan pada bulan suci ini. Yang pertama, Ramadan disebut Syahrus Siham atau biasa disebut bulan puasa. Pada bulan ini seluruh umat Islam diwajibkan melaksanakan rukun Islam yang keempat, yakni puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, Ramadan disebut juga Syahrul Barokah atau bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa disebut demikian? Karena pada bulan suci ini kebaikan sekecil apapun pasti mendapatkan balasan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ramadan disebut juga Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Di bulan ini kitab suci kita, kitab Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman bagi kita, bagi umat manusia. Dan yang keempat, Ramadan disebut juga Syahrul Musawwah atau bulan kesejajaran dan persamaan. Di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk saling tolong-menolong, berkasih sayang dengan sesama umat manusia yang keadaannya jauh lebih memprihatinkan secara ekonomi. Yang kelima, Ramadan disebut juga Syahrus Sabr atau bulan kesabaran. Di bulan ini kita disuruh untuk senantiasa sabar dalam mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik yang lahir ataupun batin. Ada beberapa keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu. Pahala bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan akan diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Puasa memang wajib dilaksanakan bagi umat Islam, tapi ada beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama yaitu orang yang sakit, karena salah satu syarat puasa yaitu mampu dan sehat. Yang kedua, musafir atau orang dalam perjalanan jauh. Apabila seseorang melakukan perjalanan jauh saat berpuasa dan diizinkan untuk tidak berpuasa apabila kondisinya berat dan menyulitkan, namun orang tersebut wajib mengganti puasanya di kemudian hari. Yang ketiga, orang lanjut usia atau biasa kita sebut lansia.
Orang tua yang tidak mampu menjalankan puasa diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya, orang tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan fakir miskin setiap kali orang tersebut tidak berpuasa. Yang keempat, wanita hamil, menyusui, nifas, dan haid. Dan yang kelima, orang yang harus mengonsumsi obat secara teratur. Puasa sangat banyak manfaatnya bagi kita. Selain mendapatkan pahala, dalam ilmu sains puasa juga berpengaruh bagi kesehatan. Puasa dapat meningkatkan kontrol gula darah dengan mengurangi resistensi insulin. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan kontrol gula darah, sehingga sangat bagus bagi mereka yang mempunyai risiko diabetes. Puasa juga dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol. Penyakit jantung dianggap penyebab utama kematian di seluruh dunia. Bahkan, angka kematiannya mencapai sekitar 31,5% secara global. Puasa juga membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme. Suatu penelitian menunjukkan bahwa puasa sepanjang hari dapat mengurangi berat badan hingga 9% secara signifikan, mengurangi lemak tubuh dalam 12 ataupun 14 hari. Puasa juga menunda penuaan dan memperpanjang usia dan juga dapat meningkatkan fungsi otak. Jadi, di bulan puasa ini, marilah kita berpuasa, berbuat baik, dan memperbanyak ibadah kita. Semoga semua perbuatan baik yang telah kita lakukan dapat diterima dan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.